Machiavelli. Bitches come and go, bro, but you know I stay. Bitches come and go, bro, but you know I stay. Utility. Utility adalah kemampuan suatu barang atau jasa dalam memberikan manfaat atau kepuasan kepada orang yang mengkonsumsinya. Perilaku konsumen. Konsumen yang mengkonsumsi barang dalam jumlah yang meningkat, maka kepuasannya akan meningkat pula. Namun, jika terus ditambahkan, akan mencapai titik maksimum. Setelah titik maksimum tercapai, apabila barang yang dikonsumsi terus bertambah, maka utility atau kepuasannya terhadap suatu produk tersebut akan berkurang atau akan menurun. Kuantifikasi utility atau nilai guna. Teori nilai guna utility yaitu teori ekonomi yang mempelajari kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi barang-barang tersebut. Nilai guna berperan kalau kepuasan semakin tinggi, maka nilai gunanya juga meningkat. Sebaliknya, semakin rendah kepuasan dari suatu barang, maka nilai gunanya semakin rendah pula. Contoh kasusnya seperti, pada awalnya Ani memesan 2 mangkok bakso. Lalu ia memesan 4 mangkok lagi. Pada awalnya ia mendapatkan manfaat seperti merasa senang dan kepuasannya meningkat atau nilai gunanya meningkat. Setelah itu, ia memesan 6 mangkok bakso lagi. Tapi di mangkok kesekian ini, ia sudah merasa kurang enak untuk menikmati bakso tersebut karena merasa enak. Pada saat inilah nilai guna terhadap bakso tersebut menurun, karena kepuasan yang diberikan mangkok bakso kesekian ini sudah menurun. The law of diminishing return menyatakan bahwa tambahan nilai guna yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang akan menjadi semakin sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambahkan konsumsinya atas barang tersebut. Seperti jika suatu input dalam produksi ditingkatkan sementara input lainnya dipertahankan, pada awalnya akan mengalami peningkatan. Namun, pada akhirnya akan menjadi penurunan output seiring dengan peningkatan outputnya. Contoh kasusnya seperti seorang petani melakukan budidaya wortel di lahannya. Ia menggunakan pupuk sebagai contoh dari input untuk menunjang hasil panen wortelnya. Namun, penggunaan pupuk harus sesuai dengan takaran atau prosedur pemakaiannya agar hasil yang dihasilkan maksimal. Jika penggunaan input atau pupuk yang berlebihan atau terus ditambahkan akan berdampak buruk bagi hasil panen dari wortel tersebut, yang menyebabkan hasil dari panen wortel atau outputnya akan menurun. Kepuasan maksimum konsumsi suatu jenis barang. Pendekatan dalam teori perilaku konsumen. Pendekatan utility atau nilai guna atau marginal utility bertitik tolak pada anggapan bahwa kepuasan setiap konsumen dapat diukur dengan uang atau dengan satuan lain. Pendekatan utility ordinal atau kurva kepuasan sama bertitik tolak pada anggapan bahwa tingkat kepuasan konsumen dapat dikaitkan lebih tinggi atau lebih rendah tanpa mengatakan beberapa lebih tinggi atau lebih rendah, utility yang bersifat ordinal. Keunggulan pendekatan kurva kepuasan sama dibandingkan dengan pendekatan marginal utility adalah bahwa pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta dapat dipecahkan lebih lanjut dengan 2 efek, yaitu efek substitusi dan efek pendapatan. Efek substitusi adalah kenaikan jumlah barang yang dibeli karena penurunan harga barang tersebut setelah dilakukan penyesuaian pendapatan sehingga daya beli konsumen real konsumen sama dengan sebelumnya. Efek pendapatan adalah kenaikan jumlah barang yang dibeli dari kenaikan pendapatan real akibat penurunan harga barang tersebut. Contoh kurva total utility dan marginal utility dapat dilihat pada gambar di samping. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kurva indifferent. Apa sih kurva indifferent itu? Kurva indifferent atau kurva kepuasan sama dapat dianggap seperti konsumen mempunyai pola preferensi
terhadap barang-barang konsumsi, misalnya barang X dan Y, yang bisa dinyatakan dalam atau dikumpulkan dalam kurva kepuasan sama, yang artinya konsumen selalu ingin mendapatkan kepuasan maksimum. Adapun ciri-ciri kurva indiferen atau kurva kepuasan sama. Pertama yaitu berselop negatif, 2 cembung ke arah titik origin, 3 tidak berpotongan satu sama lain, 4 semakin ke kanan atas, 9 menjauh titik origin. Semakin tinggi tingkat kepuasannya. Contohnya seperti tabel di samping saya. Jadi kan garis anggaran adalah yang menunjukkan kombinasi konsumsi dua macam barang yang membutuhkan biaya atau anggaran yang sama besar. Dan juga di dalam garis anggaran terdapat nama-nama simbol seperti PX harga produk X, dan QX jumlah produk X, dan PY harga produk Y, dan KY adalah jumlah produk Y. Dan juga ada namanya M, bisa dikatakan sebagai pendapatan konsumen. Jadi seperti tabel di samping kanan saya, MPX, kita bisa lihat nolnya ada di MPX, garisnya melintang di antara MPX dan M per PY. Jadi lihat di sana terdapat garis anggaran, dan di bawah garis anggaran bisa disebut dengan daerah Piacibel. Jadi di sini ada contoh soal dan kasusnya. Jika seseorang konsumen memiliki preferensi mengkombinasikan produk X dan produk Y, seperti tabel di bawah saya, kita bisa lihat di sana kan titiknya X1 Y, titik XY di tabel paling atas, dan di tabelnya titik ada A, Y nya itu 1, X nya itu 1, Y nya 9, dan titiknya B adanya X2 dan Y nya 6, dan titik C ada 3, X nya 3, Y nya 4, dan titik D adanya 4 dan Y nya 3, dan titik 6 dan titiknya E adanya 5, X nya 5, dan Y nya 2. Jadi kita juga bisa lihat kurvanya di sampingan, penggambarannya seperti ini. Kurvanya bisa digambarkan seperti ini. Gitu kan? Jadi dia saling menyambung menjadi satu. Seperti yang di titik A itu 1 sambungannya 9. Kita bisa lihat 9-nya Y itu nyambung dengan satunya X. Ini kita bisa lihat. Dan setelah kita gabung-gabung semuanya menurut titik yang ada di tabel di samping X dan Y, dia akan menjadi lengkungan seperti ini. Dia akan melengkung. Kita bisa ambil melengkung dan mengatakan di sini MRS sama dengan min delta Y per delta X. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Rizky Januar tentang garis anggaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pergeseran garis anggaran. Pergeseran garis anggaran dapat disebabkan oleh salah satu sebab berikut ini, yaitu pertama, perubahan harga X sedangkan harga Y dan pendapatan tetap. Apabila harga X turun, maka semakin banyak barang X yang dapat dibeli, sehingga garis anggaran akan bergeser berlawanan arah dengan arah jarum jam. Sebaliknya, kalau harga X naik, maka semakin sedikit barang X yang dapat dibeli, dan pergeserannya akan searah dengan jarum jam. Dan yang kedua, perubahan harga barang Y dengan asumsi barang X dan pendapatan tetap akan mengakibatkan pergeseran searah atau berlawanan arah jarum jam.
Dan yang ketiga, terjadinya perubahan harga barang dengan persentase yang sama. Kalau harga X naik 10%, maka harga Y juga akan naik 10%. Atau bila Y turun 10%, maka X juga akan turun 10%. Ini akan menyebabkan garis anggaran akan bergeser ke kiri dan ke kanan. Dan yang terakhir, perubahan garis anggaran ke kiri atau ke kanan dapat juga disebabkan oleh kenaikan pendapatan. Apabila pendapatan naik dan harga kedua jenis barang konstan atau tetap, maka garis anggaran akan bergeser ke kanan. Ini berarti lebih banyak dari kedua jenis barang yang dapat dibeli. Sedangkan kalau penurunan pendapatan akan menyebabkan garis anggaran bergeser ke kiri secara sejajar. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kondisi yang membuat pergeseran pada kurva batas. Pertama, pergeseran pada penghasilan yang diterima. Pergeseran garis anggaran dari A1 ke A2 naiknya jumlah Y dan jumlah X karena disebabkan oleh naiknya anggaran atau pendapatan konsumen. Dan yang kedua, perubahan harga barang. Pergeseran garis anggaran A1 ke A2 naiknya jumlah X sedangkan jumlah Y tetap disebabkan oleh turunnya harga barang X. Jadi di sini ada contoh soal pergeseran anggaran. LO sama dengan 1000, PX sama dengan 10, PY sama dengan 20. Fungsi anggarannya Y sama dengan 1000 per 20 min 10 per 20 X. Y 50 kurang 0,5 X. Tabelnya X0 100, Y 50 0. Dan 0 disubstitusikan di X dan Y. Ke dalam Y sama dengan 50 kurang 0,5 X, sehingga mendapatkan titik 0,50 dan 100,0. Ini bisa digambarkan bahwa kurvanya Y, kurva Y tekan ke atas, titiknya itu ada di 50, dan kurva X yang garis X ke samping menunjukkan titik 100, dan garisnya bisa melintangkan dari 0,50 ke 100, bisa dikatakan BLO, garisnya BLO. Oke. Contoh soal dari pergeseran garis anggaran. Contohnya, diketahui L1 sama dengan 1500, PX sama dengan 10 dan PY sama dengan 20. Fungsi anggarannya Y sama dengan 1500 dibagi 20 dikurangi 10 dibagi 20 X, sehingga menghasilkan Y sama dengan 75 dikurangi 0,5 X. Untuk mendapatkan sebuah titik, 0 disubstitusikan ke X dan Y. Ke dalam Y sama dengan 75 dikurangi 0,5 X, sehingga mendapatkan titik 0,75 dan 150,0. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kepuasan maksimum untuk multikonsumsi. Ketika sudah mengetahui kombinasi dari dua jenis barang yang tingkat utilitinya sama dan yang bisa dibeli dengan anggaran yang sama, hal yang dilakukan selanjutnya menemukan kombinasi konsumsi yang dapat memberikan utility maksimal pada konsumen. Pada kurva di atas diketahui bahwa kurva indiferen IC berpotongan dengan garis anggaran BL pada titik DC. Itu artinya bahwa utility maksimal yang diperoleh oleh konsumen berada pada kombinasi 6 dan 3. Titik tersebut adalah kombinasi di mana konsumen bisa mendapatkan utility yang sama dengan kombinasi yang lain, tetapi tetap masih bisa dijangkau dengan garis anggaran yang dimilikinya. Jika konsumen memilih kombinasi yang lain pada kurva indiferen, maka pilihan tersebut tidak dapat dijangkau oleh garis anggaran, artinya konsumen tidak dapat membelinya. Begitu juga bila konsumen memilih kombinasi yang lain pada garis anggaran, maka pilihan tersebut tidak dapat memberikan utility maksimal sebagaimana kombinasi pada titik DC. Contoh soal kasus. Fungsi kepuasan total TU ditunjukkan oleh persamaan. TU sama dengan 17X ditambah 20Y dikurang 2X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2.
Harga PX sama dengan 3.000, harga PY sama dengan 4.000, pendapatan anak 1 sama dengan 22.000. X sama dengan PX ditambah Y dikali PY sama dengan 1. 3.000X ditambah 4.000Y sama dengan 22.000. 3X ditambah 4Y sama dengan 22. MUX per PX sama dengan MUY per PY. MUX sama dengan 17 dikurang 4X. MUY sama dengan 20 dikurang 2Y. MUX per PX sama dengan MUY per PY sama dengan 17 dikurang 4X per 3.000 sama dengan 20 dikurang 2Y per 4.000. 4 dikali 17 dikurang 4X sama dengan 3 dikali 20 dikurang 2Y sama dengan 68 dikurang 16X sama dengan 60 dikurang 6Y sama dengan 16X dikurang 6Y sama dengan 8. Persamaan 1 dan 2 disubstitusikan. 3X tambah 4Y sama dengan 22 persamaan 1 dikali 3. 16X ditambah 6Y sama dengan 8 persamaan 2 dikali 2 menjadi 9X ditambah 12Y sama dengan 66. 32X dikurang 12Y sama dengan 16. 41X sama dengan 82. X sama dengan 2. 3X ditambah 4Y sama dengan 22 karena X sama dengan 2. 3 dikali 2 ditambah 4Y sama dengan 22. 6 ditambah 4Y sama dengan 22. 4Y sama dengan 22 dikurangi 6. 4Y sama dengan 16. Y sama dengan 4. Anas akan memperoleh kepuasan yang maksimal apabila ia mengkonsumsi barang X sebanyak 2 dan barang Y sebanyak 4. Pada konsumsi barang X sebanyak 2 unit dan Y sebanyak 4 unit, maka TU sama dengan 17X ditambah 20Y dikurang 2. X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 sama dengan 17 dikali 2 ditambah 20 kali 4 dikurang 2 dikali 2 pangkat 2 dikurang 4 pangkat 2 sama dengan 34 ditambah 80 dikurang 8 dikurang 16 sama dengan 90. Kepuasan total yang diperoleh Anas sebesar 90. MUY sama dengan 17 dikurang 4X sama dengan 17 dikurang 4 kali 2. 17 dikurang 8 sama dengan 9. MUX sama dengan 20 dikurang 2Y sama dengan 20 dikurang 2 kali 4 sama dengan 20 dikurang 8 sama dengan 12. Anas memperoleh kepuasan marginal dari barang X sebesar 9 dan kepuasan marginal barang Y sebesar 12. Prinsip ekonomi yang nampak bahwa Anas sebagai konsumen berusaha memaksimumkan kepuasannya dalam mengkonsumsi barang dengan batasan anggaran yang dimilikinya. Sekian dari presentasi saya ucapkan Terima kasih. Bye.